Pinjam habis pakai adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis dipakai kepada pihak kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini ketemu lagi dengan saya di channel Desi Sutriani. Setiap hari selalu memberikan edukasi terbaik buat kalian agar kalian makin kuat mental, semangat dengan gempuran para Desi setiap hari. Ketemu lagi dengan channel saya, makin tambah kuat mental dan makin tambah wawasan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang DC Aku Laku sekarang sudah mulai sita barang. Mengacu kepada KUHP pasal ini, emang boleh ya pinjol untuk sita barang? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk yang demo hari ini di daerah Jabodetabek, yaitu Bapak Ojol. Semua ojol di Jabodetabek mulai untuk membatasi ataupun hampir tidak menerima orderan. Ada sekitar 1000-an ojol. Ini imbas dari tuntutan mereka untuk menaikkan tarif. Nah, dari Bapak Ojol yang kita belajar teman-teman, ayo teman-teman semuanya bergerak untuk demo. Demonya tidak usah turun ke jalan, cukup untuk tidak membayarkan pinjol saja. Sama seperti Bapak Ojol tidak menerima orderan 1 harian ini untuk memberikan teguran kepada perusahaannya bahwa tanpa kami kalian juga tidak akan bisa jalan. Ya teman-teman ya. Nah, kalian lagi sekarang ayo gerakan untuk tidak membayarkan pinjol 1 hari atau 2 hari, gerak semuanya, jangan ada yang membayarkan pinjol. Saya yakin 1 hari 2 hari aja jika kalian benar-benar kompak satu Indonesia, pasti pinjol akan kolaps ya teman-teman ya. Karena apa? Tidak ada lagi pembayaran, bunga akan berhenti, dan walaupun tidak berjalan gak jadi masalah. Karena apa? Kita ingin menunjukkan tanpa kita yang melakukan pinjaman, tanpa kami yang membayarkan uang atas pinjaman kami, kalian tidak akan bisa berkembang dari bunga-bunga yang sudah kalian tetapkan atas pinjaman ini. Oke teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Dari arah demo kita ke arah Aku Laku. Saat ini Aku Laku sudah banyak sekali WA kepada nasabah dengan cara membawa hukum. Kita sudah tahu ya, hukum untuk orang yang galbay itu tidak ada, jatuhnya kepada hukum perdata. Tetapi saat ini pinjol Aku Laku membawa 3 pasal hukum yang mana di dalamnya memperbolehkan semua pinjol untuk mengambil paksa barang yang sesuai dengan harga dari pinjaman itu. Nah, ini emang boleh ya teman-teman ya, tanpa ada surat fidusia. Kita ketahui kalau yang namanya mau narik barang, mau namanya ini itu harus ada fidusia, harus ada perjanjian tertulis sebelumnya. Sementara pinjol kan tidak ada. Nah, bagaimana isi hukumnya kita baca dulu untuk sama-sama kita ketahui. Nah, ini teman-teman ya, jadi WA langsung dari Aku Laku yang langsung menautkan WA-nya dengan kata-kata 3 resiko hukum galbay. Kita langsung buka saja apa isinya. Kita lihat mengapa DC Aku Laku ini yang sebenarnya sudah tahu bahwa kalau yang namanya galbay itu tetap statusnya ada perdata. Tapi kita lihat apa yang menjadi poin penting di sini. Nah, kita langsung scroll aja ya ke bawah ya. Apa saja resiko-resikonya? Kita bisa lihat bunga, denda, kemudian lanjut lagi di sini sudah jelas ya ada bunga dan denda per harinya berapa, dan kita juga tidak mau tahu. Yang penting saat ini kita galbay saja. Terus lagi ditagih oleh debt kolektor ya, itu sudah tahu kita akan ditagih oleh debt kolektor. Lanjut lagi tercatat di slik OJK. Nah, kalau kita lihat sudah jelas-jelas di sini adalah hukumnya perdata. Kenapa DC melampirkan ini semua? Ternyata yang saya ambil poin di sini adalah di kata-kata ini teman-teman. Nih, pasal 1754 KUH Perdata yang mengatakan bahwa apabila debitur atau peminjam pinjol tidak melunasi utangnya akan dianggap wan prestasi. Apabila debitur wan prestasi, maka pinjol wajib melakukan penagihan kepada penerima dana peminjam paling sedikit dengan memberikan surat perjanjian sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian tersebut. Kemudian ada lagi kata-kata pinjam habis pakai adalah suatu
perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis dipakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis. Ya, nah di sini yang ditangkap sama si aku laku tadi ini atau si DC-nya, barang itu bukan uang tapi barang berbentuk barang. Padahal kita ketahui uang ya tetap uang, kembalinya kalau misalnya uang ya kembalinya uang. Sudah jelas sekali di sini teman-teman ya. Kalau uang adalah uang, tetapi di sini yang dianggap atau ditangkap sama DC-nya yang jelas-jelas mereka tidak tahu atau tidak paham itu namanya hukum. Mereka mengatakan bahwa barang itu adalah menyita barang kalian ya, padahal ini sudah jelas-jelas sekali teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian menerima apapun itu WA dari DC tentang resiko hukum ini itu, kalian baca dulu dalamnya, jangan langsung ketakutan, karena sejatinya DC ini mengirimkan hukum-hukum seperti ini dia mempermalukan dirinya sendiri. Sekalipun kalau kita ketahui DC aku laku itu kan multi finance, kalau kita kredit HP berarti kembalinya harus kredit HP. Bener begitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita ambil TV berarti kembalinya TV. Tetapi yang kita patokin di sini adalah kita menggunakan pinjol. Ya, pinjaman yang keluarnya uang berarti kembalinya adalah uang. Bukan dia harus menyita barang. Gue teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan, kalian tekankan, jangan mau diintimidasi sama DC yang sepertinya DC tidak paham apa itu hukum-hukum dari perpinjolan. Gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dapatkan uang tidak hanya dari aku laku, saya yakin semua DC pasti akan melakukan hal ini semuanya kepada pinjam-pinjaman yang lain. Seperti Shopee yang selalu membawa kuasa hukum setiap WA-WA-nya. Terus lagi Uatas, kemudian Julo yang paling sering memberikan tim audit kuasa hukum segala macam di email. Ya kalau kalian mendapatkan hal yang bentuknya seperti ini, selalu ingat setiap perjanjian kalau adanya mau penyitaan barang harus ada perjanjian di depan dan adanya penjelasan tentang fidusia. Sementara untuk pinjol sendiri itu tidak ada atau hampir belum ada, tidak pernah dijelaskan karena yang kita gadaikan hanya data diri kita dan juga nomor rekening kita. Ya, tidak adanya slip gaji, tidak adanya surat keterangan kerja atau ini itu yang biasanya dibebankan kepada pinjaman besar seperti pengambilan mobil ataupun pengambilan motor. Jadi tidak usah takut kalau ada yang bentuknya seperti ini. Walaupun mereka bawa-bawa hukum, walaupun pakar hukum menjelaskan bahwa DC bisa mengambil barang sesuai dengan nilai yang kita galbaikan, tetap jatuhnya itu adalah pencurian karena tidak adanya bina fidusia, tidak adanya surat putusan dari pengadilan, tidak adanya perjanjian di awal tentang penarikan barang. Jadi jangan khawatir lagi buat teman-teman semuanya yang mendapatkan yang seperti ini. Saya yakin ini tidak hanya di aku laku, banyak sekali yang akan terjadi seperti ini. Jadi kalau kalian baca jangan derdek, jangan bingung, jangan langsung Mbak bawa-bawa hukum nih Mbak, nggak usah takut. Karena apa, perjanjian kita di awal jelas bahwa kita hanya menyerahkan KTP dan yang galbay resikonya hanya masuk ke dalam slik, dan setiap kita yang galbay jika tidak bisa membayarkan jatuhnya harus dilunasi oleh para lender ataupun pada asuransi. Itu sudah jelas, sudah banyak sekali sering saya jelaskan, sudah banyak sekali artikel-artikel yang mengangkat tentang ini. Jadi kalau ada hukum ini itu diabaikan saja. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Jadi buat teman-teman saya yang WA yang mendapatkan ini itu seperti ini, jangan khawatir lagi. Kalian tidak akan dikenakan pasal apapun itu. Tetap jatuhnya hukum pinjol itu adalah perdata karena kita tidak menggadaikan barang atau tidak ada jaminan yang kita berikan selain dari KTP dan nomor rekening kita. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.